Aku tidak tahu. Aku juga heran, kenapa tiba-tiba kita berada di sini. Hati-hati. Aku merasakan ada bahaya yang akan mengancam. Wajahku kembali muda. Kecantikanku kembali seperti sedia kala. Mimpikah aku? Suling itu iramanya seperti lagu yang diciptakan oleh Bayu Seta khusus untukku. Bayu Seta, di manakah kau? Mungkinkah kau yang memainkannya? Bayu Seta? Ya, Anjarwati, kau masih mengenalku? Aku tidak pernah melupakanmu. Kamu yang melupakan aku. Kamu meninggalkan aku. Kamu kejam. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Anjarwati. Meski nasib telah memisahkan kita, tapi kau selalu ada di sisiku. Aku merindukanmu. Bayu Seta, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Kita berdua tidak akan berpisah lagi. Kau dan aku berdua selamanya. Saya bermimpi. Ketemu Grandong. Dia jadi raksasa. Astagfirullah. Sama. Bersama-sama kamu, Kiai Basari, Kiai Jabat, dan Kiai Ageng Jemantoro bertempur melawan Grandong raksasa. Ya, Kiai Basari terluka. Ayo kita periksa ke kamarnya. Apakah aku masih bermimpi? Ini suling milik Bayu Seta. Kenapa ada di tanganku? Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Apakah kalian juga mengalami mimpi buruk seperti kami? Bertempur melawan Grandong raksasa.
Iya, Iya. kami mengalaminya. Iya, benar. Aneh. Mimpi bisa rame-rame begitu. Dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan... maaf, saya mau melihat guru. Siapa? Saya guru Esa. Masuk. Syukurlah guru tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Mimpi aneh, guru. Mimpi apa? Masa bisa mimpi rame-rame? Saya, Santa Lima, Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jabat, dan Kiai Basari mengalami mimpi buruk yang sama. Dan dalam waktu yang bersamaan, kami bertempur melawan Grandong. Itu karena kamu dan teman-teman terlalu memikirkan musuh. Jadi terbawa mimpi. Ya sudah, sekarang kamu tidur lagi ya. Baik, guru. Maaf, saya mengganggu. Bayu Seta, apakah ini pertanda yang kau kirim bahwa pertemuan kita semakin dekat? Aku akan terus mencarimu, Bayu Seta. Tunggu aku. Mimpi itu biasa. Tapi kalau mimpinya seperti ini sangat aneh. Pasti ada yang tidak beres. Maksudku, bukan mimpi biasa. Tapi perbuatan seseorang yang memiliki ilmu gaib yang sangat tinggi. Apakah mungkin ini perbuatan Mak Lampir atau Aji Basa Pamungkas? Nah, itulah yang saya pikirkan. Barangkali saat ini, Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas melancarkan serangan terselubung. Ya. Sekarang gantian. Kita serang mereka. Kita obrak-abrik sampai habis. Memakai cara yang sama, serang terselubung. Nah, sampai sekarang kita tidak tahu di mana mereka. Jadi kita tidak bisa melakukan serangan terselubung. Kamu bukan manusia biasa. Kamu bangsa siluman. Dan aku dengar kamu sidik paningal. Sampai dijuluki si mata malaikat. Tentu kamu bisa melihat mereka. Aku telah mencoba beberapa kali, tapi aku gagal. Kali ini aku benar-benar menghadapi orang yang berilmu tinggi. Menyerang mereka saat lengah, ketika mereka sedang tidur. Lalu bagaimana kalau mereka melakukan serangan balasan seperti kita secara terselubung? Sebelum itu terjadi, terlebih dulu mereka harus dibuat lemah, tidak berdaya. Tapi tidak segampang itu. Sebab mereka terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Kita harus melakukannya dengan perhitungan yang matang. Serang mereka, tapi jangan di tempatnya yang sekarang. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah begitu, mereka pasti akan cerai-berai, bukan? Dengan begitu, kita dengan mudah bisa melumpuhkan mereka satu persatu. Bagus. Kerahkan seluruh kekuatan kita. Lakukan serangan serempak. Kita serang tempat tinggal Panglima Kumbang, Datuk Larang Tapa, Mahesa, dan Kalagondang.
dihancurkan. Benar, Guru. Juga padepokan Kiai Ageng dan Kiai Basari. Siapa yang menyerang? Pasukan Mak Lampir. Kurang ajar. Banyak yang tertawan. Kalau Guru tidak datang membebaskannya, mereka akan dibunuh. Kamu nih? Kenapa kamu nih? Negeri kita, istana atas angin diserbu gerombolan siluman jahat. Waduh, gawat. Datuk Larang Tapa, dia sendirian. Tempat kita juga diserang. Betul, Panglima. Pulanglah cepat, Panglima. Selamatkan negeri kita. Kurang ajar. Licik. Pengecut. Kita di sini. Mereka menyerang ke sana. Kita harus waspada. Ini pancingan. Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas sengaja membuat kita panik, lalu lengah. Akhirnya kita terjerumus dalam jebakan mereka. Betul. Mereka sengaja menyerang kampung halaman kita. Yang maksudnya, supaya kita kembali ke tempat masing-masing. Itu berarti kita jadi terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Jadi, kita jangan masuk dalam perangkap mereka. Tapi, kalau kita tetap di sini, bagaimana dengan nasib murid-murid Kiai, rakyat Panglima Kumbang, dan penduduk Istana Atas Angin? Keadaan kita sedang gawat. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera mengambil keputusan. Ini sulit. Benar-benar sulit. Bagaikan makan buah si malakama. Kalau kita tetap di sini, itu berarti sama saja membiarkan murid-murid kita menjadi korban pembantaian. Tapi, kalau kita pergi dari sini, itu sama saja dengan menyerahkan Mataram kepada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Iya kan? Apakah itu artinya kita harus memilih? Menyelamatkan Padepokan atau menyerahkan Mataram? Maaf, kita memang terpanggil untuk berjuang menjaga Mataram dari ancaman musuh. Tapi perlu kita ingat, bahwa Mataram cukup punya pendekar yang tangguh dan sakti mandraguna. Betul. Tanpa kita ikut campur mengurusi Mataram, Mataram sendiri pun sanggup mempertahankan dirinya. Saat ini musuh yang ada di depan hidung Mataram hanya ada 3. Mak Lampir, Grandong, dan Aji Basa Pamungkas. Mereka tidak akan sanggup menghadapi jago-jago Mataram. Apalagi kalau Sultan Agung turun tangan. Habislah mereka. Ya, sebaiknya para kiai dan teman-teman yang lain segera meninggalkan Mataram untuk mengatasi masalah besar yang lebih utama bagi kepentingan Andika sekalian. Waktu kita sedikit. Sekarang juga kita bubar. Pergi ke tempat masing-masing. Karena padepokan saya tidak diserang, maka saya akan tetap tinggal di sini. Sekalian saya ingin tahu lebih banyak tentang Mataram. Mahesa, kau boleh menemani gurumu. Mari. Mari.